Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di pesisir selatan memberikan kebun plasma seluas 20%, akses jalan yang diblokir warga pun dibuka kembali. Alumni sebuah SMK memodifikasi mobil berbahan bakar gas di Pasaman Barat. Operasi Zebra Singgalang 2025 di Pasaman, puluhan kendaraan terjaring razia. Sengketa lahan kebun plasma antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di pesisir selatan akhirnya mencapai titik terang. Setelah sempat ditutup oleh masyarakat, akhirnya jalan masuk menuju areal perkebunan itu kembali dibuka pada Selasa siang. Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni, hadir langsung memfasilitasi kesepakatan pembukaan kembali akses jalan perusahaan. Batu-batu besar yang menutupi jalan masuk disingkirkan dengan alat berat. Akses ini sebelumnya ditutup masyarakat sejak 29 Oktober 2025. Penutupan dilakukan sebagai bentuk tuntutan hak kebun plasma sebesar 20% yang dinilai belum diberikan perusahaan sesuai undang-undang. Ketegangan mereda setelah pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit menandatangani kesepakatan untuk mematuhi regulasi pemenuhan kebun plasma. Kesepakatan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 serta peraturan terkait. Kita punya komitmen untuk menyelesaikan ini. Jadi semua pemerintah ini semua adil. Karena pancung soalnya kaya ternyata nih luar biasa sawit selik kiri kanan ini ya. Tapi ada yang tertutup komunikasinya. Nah ini yang kita selesaikan antara Nyenyek Mama, pemuda dan pemudi Pancung Soal, kemudian Kasih Raya. Di Pasido Pemda DPR, semua nanti kita pansuskan, kita tanya masing-masing nanti di mana persoalan tersumbatnya ini. Karena ini kita selesaikan. Diketahui, perusahaan perkebunan ini memiliki lahan seluas lebih dari 14.000 hektar yang berada di Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Lunang. Karena tuntutan plasma sebesar 20% tidak digubris oleh pihak perusahaan, masyarakat secara bersama-sama memblokade jalan akses keluar masuk angkutan CPO milik perusahaan yang berada pada 2 kecamatan. Kami sangat senang sekali bahwa Kasih Raya akan membangun plasma sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, jalan setelah penandatanganan nanti, jalan akan kita buka blokadenya supaya aktivitas perusahaan bisa normal seperti semula. Dan bagi masyarakat Indrapura dan Lunang, minta kepada pihak perusahaan PT Kasih Raya memberi plasma 20% dari HGU yang ada sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan klasik yang berada di Kecamatan Lunang. Namun sempat juga meredam dan kembali mencuat terkait dengan pihak perusahaan ingin melewati jalan di Kecamatan Lunang untuk membawa hasil produksi perusahaan. Harapan di masyarakat Lunang agar perusahaan membangun plasma 20% dari luas HGU di Kecamatan Lunang. Masyarakat berharap agar pihak perusahaan bersikap jujur dalam berusaha di pesisir selatan. Karena jika sampai melukai hati masyarakat akibat ketidakjujuran, maka masyarakat tidak segan-segan untuk menutup perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Mobil berbahan bakar minyak telah menjadi keharusan di negeri ini. Namun berbeda dengan mobil karya alumni sebuah SMK yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga menggunakan gas
sebagai bahan bakar. Afrianto, warga Nagari Lingkuang Awa, Kecamatan Pasaman, telah mengoperasikan mobil ini sejak beberapa bulan lalu. Beberapa bulan lalu, pria tamatan SMK jurusan otomotif ini berkeinginan untuk memanfaatkan gas sebagai bahan bakar kendaraannya. Ia pun mencari informasi dari media sosial. Setelah mengutak-atik karburator, Afrianto berhasil merakit mobilnya menggunakan bahan bakar gas, BBG. Menurutnya, penggunaan bahan bakar gas lebih hemat jika dibandingkan dengan minyak. Biasanya, untuk jarak 50 km, mobilnya menghabiskan 6 liter minyak. Namun, jika menggunakan gas, mobil itu hanya mengonsumsi 1 tabung gas ukuran 3 kg. Penggantian ini menghemat pengeluaran lebih dari 60%. Tarikannya lebih enteng, tapi untuk tenaga belum kita coba lagi, untuk penanjakan belum kita coba lagi. Cuma untuk pemakaian sehari-hari nggak ada bedanya sama aja. Sekarang kendalanya adalah tabung gas itu kalau pada tekanan tinggi, gas itu akan membeku. Jadi untuk jarak jauh belum bisa kita pakai lagi karena pembekuan ada tabung gas. Solusinya sekarang itu kita taruh di ember tadi, ember putih tadi, biar pembekuannya itu melambat. Pemakaian bahan bakar gas ini masih dalam tahap uji coba. Afrianto masih berupaya menemukan cara agar bahan bakar gas bisa digunakan untuk jarak jauh. Meski kendaraan modifikasi menggunakan gas sebagai bahan bakar telah jamak dilakukan di daerah lain, namun di Pasaman Barat merupakan yang pertama kalinya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sama dengan seluruh Polantas di Indonesia, anggota Satlantas Polres Pasaman juga menggelar razia zebra di Jalan Sudirman, depan kantor Satlantas Pasaman. Di Sumatera Barat, kegiatan ini bertajuk Operasi Zebra Singgalang. Dalam operasi yang digelar di Pasaman itu, petugas menghentikan kendaraan yang melintas di jalan, baik roda 2 maupun roda 4 yang melakukan pelanggaran. Terhadap pelanggaran ringan, seperti nomor plat polisi yang tidak dipasang, SIM ataupun STNK yang tidak dibawa, petugas hanya memberikan teguran kepada 30 pengendara. Dari rumah ke kantor, Pak. Ke kantor. Jadi plat ini kenapa yang belakang kenapa nggak dipasang, Bu? Lepas, Pak. Patah itu, Pak. Patah tempat kedudukan bautnya, Bu, ya? Iya, gitu. Jadi hati-hati, Bu, ya, di dalam perjalanan. Sedangkan kendaraan yang diberikan surat bukti pelanggaran karena tidak memiliki SIM, surat kirmati, mobil memakai knalpot bising, dan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor. Kegiatan kita melaksanakan penertiban, dan memang kemarin baru kita mulai, karena operasi dimulai tanggal 17. Hari pertama kita intenskan untuk masalah sosialisasi, membagikan brosur, stiker, dan memberikan edukasi masyarakat. Kemudian kemarin baru kita laksanakan kegiatan penertiban kepada masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Kemarin kita laksanakan secara stasioner, itu kemarin kita laksanakan di depan kantor di Polres Pasaman melalui Satuan Unit Lalu Lintas sebelumnya telah melaksanakan apel pasukan Operasi Zebra Singgalang di halaman Mako Polres Pasaman Senin pagi. Operasi Zebra Singgalang tahun 2025 dimulai tanggal 17 hingga tanggal 30 November di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas yang kondusif. Target Operasi Zebra Singgalang kali ini adalah pengendara menggunakan knalpot bising, pengendara menggunakan telepon genggam saat mengendarai kendaraannya, pengendara di bawah umur, dan tidak memakai helm saat berkendara. Selain itu, pengemudi mobil yang tidak memakai sabuk pengaman, orang dalam pengaruh minuman keras, pengendara yang melawan arus, pengendara ugal-ugalan, dan pengendara yang overdimensi overload atau odol. Fauzan melaporkan dari Pasaman.